Selamat datang di Berita Riset Pasar Fullerton Markets. Mari kita analisis berita dan tren terbaru di pasar minggu ini. Dow Jones. Pasar telah jatuh tajam selama 2 hari berturut-turut ketika Tiongkok membalas dengan tarif tinggi 4% untuk barang-barang AS, meningkatkan kekhawatiran tentang perang dagang global dan resesi ekonomi. Indeks Dow Jones turun 2,23 poin atau 5,5% pada hari Jumat, penurunan terburuk sejak Juni 2020, setelah kehilangan 1,79 poin pada hari Kamis. Indeks S&P 500 turun hampir 6%, dan Nasdaq turun 5,8%, memasuki wilayah pasar bearish. Saham teknologi memimpin aksi jual, dengan Apple, Nvidia, dan Tesla jatuh tajam karena dampak dari Tiongkok. Tiongkok juga menargetkan perusahaan-perusahaan AS dengan pembatasan baru dan investigasi anti-monopoli. Pembelian aset safe haven mendorong imbal hasil treasury di bawah 4%, dan ketakutan pasar melonjak. Trump tetap teguh pada pendiriannya tentang tarif, menimbulkan kekhawatiran tentang eskalasi lebih lanjut di akhir pekan. Penurunan hampir 15% dalam 7 minggu terakhir telah mengguncang kepercayaan investor. Kekhawatiran tentang fundamental telah menjadi katalis utama untuk penurunan ini. Kami melihat kisaran 35.000 hingga 37.500 sebagai zona pendaratan lunak potensial dan zona masuk kembali yang strategis. Harga minyak berada di bawah tekanan karena langkah-langkah tarif agresif Presiden Trump yang memicu kekhawatiran tentang perang dagang dan resesi global. Goldman Sachs memangkas perkiraan harga minyak Brent dan WTI untuk Desember 2025 sebesar $5, dengan alasan eskalasi tarif dan peningkatan pasokan OPEC+. OPEC Plus mengejutkan pasar dengan meningkatkan produksi secara signifikan, mendorong harga minyak turun 6%. Meskipun kelompok itu tetap optimis tentang permintaan, banyak yang melihat langkah ini sebagian untuk menenangkan Trump, yang menginginkan harga minyak yang lebih rendah untuk mengimbangi inflasi dari tarif. Peningkatan ini juga bisa menjadi peringatan bagi anggota yang memproduksi secara berlebihan, seperti Rusia dan Kazakhstan. OPEC Plus mempertahankan fleksibilitas untuk membalikan arah jika kondisi pasar memburuk. WTI USD pada grafik mingguan menunjukkan minyak telah turun di bawah $66 per barrel, menandai level terendah sejak Desember 2023. Penurunan ini telah menembus zona permintaan kunci, karena tekanan berasal dari faktor-faktor di luar penawaran dan permintaan tradisional. Kami mengantisipasi pemulihan segera. Emas turun lebih dari 3% pada hari Jumat, menjadi 3,12 mempendalam, karena investor menjual emas batangan untuk menutup kerugian dari kejatuhan pasar yang lebih luas yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan perdagangan AS Tiongkok. Meskipun mencapai rekor tertinggi 3,97 pada hari Kamis, emas mengakhiri minggu ini turun 1,9%. Analis mengatakan aksi jual tersebut merupakan perilaku tipikal selama peristiwa risiko ketika emas digunakan untuk memenuhi panggilan margin. Namun, emas masih naik 15% tahun ini, didukung oleh pembelian bank sentral dan permintaan safe haven. Dolar yang lebih kuat dan data pekerjaan AS yang kuat juga menekan harga. Sementara Ketua The Fed Powell memperingatkan bahwa tarif Trump dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi yang lebih besar dari yang diperkirakan. XAU-USD pada grafik harian menunjukkan penurunan hampir 5% hanya dalam 2 hari. Hal ini tidak biasa untuk aset safe haven seperti emas, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Kami melihat langkah ini sebagai koreksi daripada pembalikan. Kisaran 2.850 hingga 3.000 menghadirkan peluang beli yang ideal saat harga turun. Nantikan saat kita membahas lebih dalam tentang pergerakan pasar ini dan potensi dampaknya di masa mendatang. Kami Fullerton Markets.